Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kamu merasa lelah? Merasa semua usaha yang kamu lakukan seolah sia-sia? Kamu sudah berdoa, sudah berikhtiar sekuat tenaga, tapi hasilnya masih jauh dari harapan. Lalu muncul bisikan di dalam hati, sudahlah, pasrah saja. Tapi kemudian ada suara lain yang menimpali. Jangan menyerah. Akhirnya kita bingung. Apa bedanya berserah dengan menyerah? Apakah dengan berserah berarti kita berhenti berjuang? Hari ini kita akan coba kupas tuntas sebuah konsep yang seringkali disalahpahami. Berserah bukan berarti menyerah. Ini adalah prinsip fundamental dalam kehidupan seorang Muslim, yang jika kita pahami dengan benar, insya Allah akan memberikan ketenangan dan kekuatan luar biasa. Mari kita mulai dari definisi. Menyerah, atau dalam bahasa Arab disebut al-yasu, adalah keputusasaan. Itu adalah kondisi di mana kita kehilangan harapan, merasa tidak ada lagi yang bisa dilakukan, dan berhenti berusaha sama sekali. Ini adalah sikap yang sangat tidak disukai dalam Islam. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 87, "Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir." Ayat ini dengan jelas melarang kita untuk putus asa. Menyerah adalah tanda kita tidak lagi percaya pada kekuatan dan rahmat Allah. Sekarang, mari kita lihat apa itu berserah diri. Dalam Islam, konsep ini dikenal dengan istilah tawakal. Tawakal berasal dari kata wakala yang artinya mewakilkan. Jadi, tawakal adalah mewakilkan atau menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Setelah kita melakukan ikhtiar atau usaha maksimal, lihat, ada kata kuncinya di sini. Setelah ikhtiar maksimal, jadi berserah itu bukan berarti duduk diam tanpa melakukan apa-apa. Bukan. Berserah adalah sebuah paket lengkap yang terdiri dari 3 komponen utama: doa, ikhtiar, dan tawakal. Mereka ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Coba kita bayangkan, seorang petani, apakah petani yang bertawakal itu hanya duduk di rumah dan berdoa, "Ya Allah, tumbuhkanlah padi di sawahku," tanpa pernah mencangkul, menanam benih, atau mengairi sawahnya? Tentu tidak. Petani yang benar-benar bertawakal adalah dia yang bangun pagi-pagi, pergi ke sawah, mencangkul tanahnya, menabur benih terbaik, memberinya pupuk, mengairinya dengan cukup, dan membersihkannya dari hama. Dia melakukan semua yang ada dalam kapasitasnya sebagai manusia. Nah, setelah semua usaha itu dilakukan, barulah ia mengangkat tangannya ke langit, berdoa, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Apakah nanti hujannya cukup? Apakah akan ada serangan hama yang di luar kendalinya? Apakah panennya akan melimpah? Itu semua ia serahkan kepada Sang Maha Pengatur. Inilah esensi dari tawakal. Rasulullah SAW memberikan kita perumpamaan yang sangat indah. Beliau bersabda, "Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang." Perhatikan baik-baik hadis ini. Apakah burung itu hanya diam di sarangnya, menunggu makanan jatuh dari langit? Tidak. Burung itu pergi di pagi hari. Ia terbang, ia mencari, ia berusaha, ia melakukan ikhtiar. Setelah ia berusaha, barulah Allah yang menjamin rezekinya, sehingga ia bisa kembali dengan perut kenyang. Ini adalah pelajaran yang sangat mendalam bagi kita. Ikhtiar adalah tugas kita, sedangkan hasil adalah urusan Allah. Jadi, ketika kita sedang mengejar cita-cita, entah itu dalam studi, karier, atau bahkan dalam mencari jodoh, kita belajar giat, kita bekerja keras, kita memperbaiki diri. Itu semua adalah bagian dari ikhtiar. Kita juga tak henti-hentinya berdoa, memohon petunjuk dan kemudahan dari Allah. Nah, setelah semua itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, datanglah fase tawakal, fase di mana kita melepaskan segala kekhawatiran tentang hasil akhir. Kenapa kita harus melepaskan kekhawatiran itu? Karena
Karena kita sadar, kita ini manusia yang terbatas. Ilmu kita terbatas, kekuatan kita terbatas. Ada banyak sekali faktor di luar kendali kita yang menentukan hasil akhir. Disinilah letak keindahan tawakal. Dengan berserah diri kepada Allah, kita mengakui kelemahan kita dan mengakui kemahakuasaan Allah. Kita percaya bahwa Allah tahu apa yang terbaik untuk kita, bahkan lebih baik dari yang kita tahu untuk diri kita sendiri. Bisa jadi, apa yang kita inginkan dengan sangat, menurut Allah itu tidak baik untuk kita. Don bisa jadi. Apa yang kita benci dan kita hindari, justru disitulah letak kebaikan yang besar bagi kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Inilah yang membedakan berserah dengan menyerah. Orang yang menyerah, dia berhenti berusaha karena putus asa pada hasil. Dia merasa, percuma, tidak akan berhasil. Sedangkan orang yang berserah, dia terus berusaha sekuat tenaga, namun hatinya tenang. Karena dia sudah melepaskan ekspektasinya pada hasil. Hatinya bergantung sepenuhnya pada kebijaksanaan Allah. Baginya, hasil terbaik adalah apapun yang Allah tetapkan, bukan apa yang egonya inginkan. Saat kita berserah, kita tidak akan mudah stres atau cemas. Karena beban untuk menjamin hasil itu sudah kita serahkan kepada Zat yang paling mampu menanggungnya, yaitu Allah. Tugas kita hanyalah fokus pada proses, pada ikhtiar terbaik yang bisa kita lakukan saat ini. Setiap langkah ikhtiar yang kita lakukan karena Allah, itu sudah bernilai pahala, terlepas dari apapun hasilnya nanti. Coba renungkan, bukankah ini sangat melegakan? Kita tidak dituntut untuk berhasil. Kita hanya dituntut untuk berusaha. Keberhasilan adalah bonus dari Allah. Kegagalan pun, jika kita sikapi dengan tawakal dan sabar, akan menjadi ladang pahala dan pembelajaran. Tidak ada yang sia-sia di mata Allah selama kita melakukannya di jalan yang benar. Jadi, teman-teman, jika saat ini kamu sedang merasa lelah berjuang, jangan salah langkah. Jangan menyerah. Jangan biarkan keputusasaan merayap masuk ke dalam hatimu. Sebaliknya, perbaharuilah niatmu. Luruskan kembali tujuanmu. Lakukan ikhtiar terbaikmu, iringi dengan doa yang tulus, lalu serahkan hasilnya dengan penuh keyakinan kepada Allah. Berserah bukan berarti berhenti, tapi terus melangkah dengan hati yang lebih tenang. Berserah bukan berarti lemah, tapi justru menunjukkan kekuatan iman yang luar biasa. Karena kita percaya ada kekuatan yang jauh lebih besar yang mengatur segalanya dengan sempurna. Mari kita ubah mindset kita. Setiap kali kita merasa ingin menyerah, katakan pada diri sendiri, aku tidak akan menyerah, aku akan berserah, aku akan terus berusaha, dan aku serahkan hasilnya pada Tuhanku. Yakinlah, ketika kita sudah melakukan bagian kita, Allah pasti akan melakukan bagiannya. Dan ketetapan Allah adalah ketetapan yang terbaik. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk terus berikhtiar, keikhlasan untuk berdoa, dan ketenangan hati untuk bertawakal kepadanya. Jangan lupa untuk terus menyebarkan kebaikan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.